Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrifa, dari Prodi Teknik Elektro. Video ini bertujuan saya buat untuk memenuhi tugas agama Islam Kemuhammadiyahan 2 yang didoseni oleh Pak Apep. Tidak lupa juga, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk Islam sampai dengan detik ini. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal dengan judul Islam Progresif, dengan nama penulis Yusdani, nama jurnal El Tarbawi, volume 8 nomor 2 tahun 2015. Yang pertama, di dalam Islam progresif itu mempunyai karakteristik Islam progresif. Karakteristik menonjol yang dimiliki oleh Muslim progresif di atas ada beberapa contoh. Yang pertama, mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini. Yang kedua, mereka cenderung mendukung akan perlunya fresh ijtihad atau pemikiran yang segar dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Yang ketiga, beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif warisan kesarjanaan Islam tradisional yang dengan pemikiran Barat modern. Yang keempat, mereka secara penuh optimis dan teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi, dan teknologi dapat direfleksikan dalam Islam. Yang kelima, mereka tidak merasa terikat pada dogmatisme atau mazhab atau teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya. Lebih jauh dapat diuraikan ada 10 kriteria yang lebih bersifat teknis dari gerakan yang membedakan Muslim progresif dengan lainnya, yaitu bahwa pemikiran Muslim progresif memiliki pandangan dan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, rasa nyaman. Yang kedua, keadilan gender. Yang ketiga, semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional. Yang keempat, semua manusia juga setara dan sama. Yang kelima, keindahan merupakan bagian inheren dari tradisi Islam, baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi maupun musik. Di sini ada nilai keadilan, kebaikan, dan keindahan, yaitu nilai-nilai universal yang di agama Islam yang menjadi jiwa semua aspek keislaman. Oleh karena itu, semua ketentuan dan status hukum Islam tradisional yang tidak berpihak pada keadilan, kebaikan, dan keindahan haruslah ditinggalkan untuk kemudian digantikan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan pendekatan progresif ijtihad. Operasionalisasi ijtihad yang dilakukan oleh Muslim progresif yang telah diutarakan di atas merupakan salah satu dari 3 model ijtihad
yang sangat berpengaruh pada masanya masing-masing sepanjang sejarah Islam. Yang pertama, text based ijtihad, yakni metode pemikiran ijtihad yang lazim dilakukan oleh pemikir muslim klasik dan tengah serta masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisionalis. Model pemikiran seperti ini teks berkuasa penuh, baik itu Al-Quran, hadis, ataupun pendapat ulama sebelumnya, baik yang berupa ijma ataupun qiyas. Yang kedua, eklektik ijtihad, yaitu upama memilih teks atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Dalam hubungan ini, yang ada adalah upaya justifikasi, bukan pencarian kebenaran. Yang ketiga, konteks based, sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks kekinian. Pada umum dan biasanya pendapat akhirnya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai maqasid al-syariah. Dari tiga metode ijtihad yang dikemukakan di atas, ijtihad model ketiga merupakan pilihan dan alternatif yang dilakukan oleh para progresif ijtihadis. Kalau metodologi era klasik dan tengah biasanya memecahkan permasalahan Islam seperti hukum dengan mendasarkan pada teks Al-Quran, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauh adalah kemudian menghubungkan teks itu dengan konteks sosio-historisnya. Sulaiman tahun 1993 ayat 8 sampai ayat 94. Di sini pun ada kontribusi, posisi, dan relevansi di dalam Islam progresif. Berdasarkan penjelasan tentang kerangka metodologi, isu dan tantangan Islam progresif di atas adalah sangat dapat dimengerti bila dikatakan bahwa kemunduran yang dialami oleh Islam dewasa ini diduga kuat juga disebabkan oleh kurang relevannya perangkat teoritik kajian Islam untuk memecahkan problem kontemporer. Dalam perjalanan historinya, kajian Islam lebih bercorak teologis deduktif atau paradigma literalistik, dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang teks dan cenderung mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar. Dari wahyu yang ada di balik teks literal, Muhammad Amin Abdullah Al-Tawil Al-Almi ke arah perubahan paradigma penafsiran kitab suci Al-Jami'ah, volume 39 ayat 2 2001. Dengan demikian dapat dimengerti bila dikatakan bahwa kemunduran yang dialami oleh Islam dewasa ini diduga kuat juga disebabkan oleh kurang relevannya perangkat teoritik keilmuan Islam untuk memecahkan problem kontemporer. Karena tidak menawarkan teori baru, terkecuali merevitalisasi prinsip kepentingan umum atau yang disebut maslahah yang ditawarkan Asy-Syatibi melalui teori maqasidnya, itu karena itu kelompok ini disebut sebagai penganut aliran utilitarianisme. Halak tahun 1987. Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimana teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi tetap saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam dewasa ini. Mungkin dicukupkan sekian dalam penjelasan review jurnal saya mengenai Islam progresif. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.